Laptop gue kenapa nih? Kayaknya virus nih. Coba scan ah. Oh yeah, my baby, how are you today? Ternyata virus. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Olfa Pujiani. Mungkin kalian sudah tahu permasalahan yang dialami teman saya tadi. Ya, virus. Untuk mengetahui virus, kita harus memahami keamanan pada sistem operasi. Oleh karena itu, di sebelah saya sudah ada seorang pakar yang memahami keamanan sistem operasi. Ya, apa kabar Profesor Wanto? Baik. Bisa tolong dijelaskan bagaimana keamanan pada sistem operasi? Ya. Mungkin pemirsa di rumah sama Rizka udah tahu ya tentang sistem operasi itu sendiri. Cuman mungkin lebih jelasnya nanti bakal dijelaskan sama saya. Dan untuk mengetahui tentang keamanan sistem operasi, lebih baik kita ikut saya. Ayo, Kemen. Ayo, Rizka. Itu ngarang banget. Untuk mengetahui tentang keamanan sistem operasi, kita harus mengetahui tentang apa itu sistem operasi. Nah, sistem operasi adalah suatu seperangkat program yang mengalokasikan sumber daya dari suatu perangkat keras atau hardware dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi atau perangkat lunak. Nah, sistem operasi ini merupakan suatu bagian paling penting dalam sistem komputer. Nah, tanpa adanya sistem operasi ini, kita tidak bisa menjalankan yang namanya aplikasi pada komputer kita, kecuali aplikasi booting. Oke, kita sudah mengetahui tentang apa itu sistem operasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang masalah-masalah apa saja sih yang akan ada dalam sistem operasi ini. Nah, ada dua masalah. Yang pertama itu adalah kehilangan data atau data loss. Yang kedua adalah penyusup atau hacker. Kehilangan data atau data loss bisa berupa bencana. Nah, contohnya kebakaran, banjir, perang, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah kesalahan dari hardware atau software. Misalkan storage kita rusak seperti flash disk, hard disk, dan lain-lain. Nah, atau kesalahan dalam eksekusi program seperti salah pencet atau dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah klien karena manusia. Contohnya seperti komputernya disiram oleh air, nggak ada kerjaan. Broken, Mama. Here, I'm fixing it. It's testing it. No, you can't do I'm this! testing it. Can't do this! Mama, you crazy! Atau kehujanan. Yang hujan turun lagi di bawah payung hitam ku berlindung. Dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penyusup atau hacker. Penyusup ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penyusup aktif, yang kedua adalah penyusup pasif. Penyusup aktif itu merubah semua file yang ada di dalamnya, sehingga file itu berubah dan data yang ada di dalamnya berubah dari segi size atau dari segi isinya. Nah, sedangkan pasif itu tidak mengubah datanya. Begitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk serangan terhadap sistem operasi. Nah, bentuk-bentuk serangan terhadap sistem operasi yang pertama adalah virus. Virus sering terjadi pada laptop-laptop kita, mungkin pada masalah yang terjadi sebelumnya itu terkena virus. Nah, yang kedua adalah spyware, atau spyware itu bisa bentuk ancaman terhadap kehilangan data. Yang ketiga itu adalah worm, atau suatu program kecil yang bisa masuk ke komputer tanpa menumpang dalam suatu program. Lalu selanjutnya adalah rootkit, itu bisa menumpang pada driver kalian atau bisa modul. Selanjutnya adalah spam, biasanya melalui email, biasanya berupa bentuk-bentuk penawaran seperti itu. Lalu selanjutnya adalah phishing, seperti bentuk penipuan. Selanjutnya adalah denial of service, seperti hacking yang terjadi pada jaringan komputer. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hak akses. Hak akses ini membahas tentang siapa saja yang berhak untuk mengakses sistem operasi itu. Nah, hak akses ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah authentication, yang kedua adalah authorization. Authentication di sini
sistem operasi mengatur siapa saja user yang berhak masuk ke dalam sistem operasi. Mungkin kalian sudah pernah tahu apa itu yang namanya authentication. Contohnya itu seperti jika laptop kalian di-password, nah itu merupakan proses authentication. Kalian memilih usernya, lalu mengisi passwordnya. Ya. Selanjutnya adalah authorization. Authorization itu adalah lanjutan dari tahap authentication. Authorization di sini mengatur tentang user di sini berhak menjadi apa? Menjadi tamu sebagai guest atau menjadi administrator. Di sini administrator sangat berperan penting dalam menentukan kebijakan keamanan pada sistem operasi. Nah, banyak komponen-komponen yang harus diperhatikan oleh administrator dalam menentukan kebijakan pada keamanan sistem operasi. Yang pertama itu availability. Di sini sistem dan data harus tersedia bagi para user yang membutuhkannya. Lalu yang kedua itu utility. Di sini sistem dan data itu harus berguna bagi user yang membutuhkannya juga. Lalu yang ketiga itu integrity. Di sini sistem dan data harus lengkap dan mudah terbaca oleh user. Oke, selanjutnya authenticity. Di sini sistem harus mampu memverifikasi identitas dari user. Begitu juga sebaliknya, user harus mampu memverifikasi identitas dari sistem. Lalu selanjutnya adalah confidentiality. Di sini yang berhak untuk mengakses data hanya pemilik data dan user yang diperbolehkan untuk mengakses. Oke, yang terakhir adalah possession. Di sini pemilik sistem harus mampu mengendalikan sistem itu sendiri. Mengapa? Karena jika sampai sistem jatuh ke tangan yang salah, maka akan menjadikan ancaman kepada sistem operasi itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan memberikan tentang petunjuk keamanan pada sistem operasi. Nah, di sini kita akan memberikan dua, yaitu pertama tentang fisik, yang kedua tentang logik. Dari sisi fisik, ini merupakan dari sisi penempatan hardware itu sendiri, dari sisi penempatan CPU atau dari penempatan kabel yang supaya rapi. Lalu selanjutnya dari sisi logik, ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu dari pengguna, yang kedua itu dari aplikasi, yang ketiga itu dari sistem operasi itu sendiri. Nah, yang pertama dari pengguna ya, kita sebagai pengguna harus apik dalam merawat sistem operasi kita, dalam menjaga komputer kita dan sebagainya. Lalu yang kedua dari sisi aplikasi. Di sini usahakan jangan menggunakan aplikasi yang bajakan, hindari juga penggunaan keygen atau crack, karena itu bisa membawa virus dan ancaman kepada sistem operasi. Lalu selanjutnya adalah sistem operasi itu sendiri. Di sini sistem operasi harus selalu up to date untuk menghindari dari bug atau kesalahan pada sistem operasi. Ya, Rizka, mungkin itu sih tentang keamanan pada sistem operasi. Oh gitu ya, Prof? Iya. Penjelasan mengenai keamanan pada sistem operasi. Ya, terima kasih, Prof. Sama-sama. Nah, itu dia penjelasan dari Profesor Ranto. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan kuda. Itu kayak apa tuh? Duit lo! Duit lo! Lu ngapain? Duit lo! Hah? Action. Ya, Rizka, mungkin ya. Kak. Halo pemirsa, nama saya Rizka di sini. Udah lihat kan permasalahan yang tadi? Aduh, salah ngomong lagi. Halo semuanya, nama saya Rizka di sini. Ya udah, istirahat sholat dulu ya. Mas.
Mas, duduk dulu mas. Tapi mau cuci muka dulu. Sekalian ini wudhu. Lemper elektronik. Alam. Kegunaannya apa, Prof? Lemper ini, Prof? Di sini aja. Jeng 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 jeng.